wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini, majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis yang insya Allah tidak hanya dihadiri oleh para manusia, tetapi dihadiri juga oleh para malaikat. Di tempat-tempat di mana dibaca kalimat-kalimat Allah, dibaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka di tempat itu insya Allah yang hadir hanya bukan manusia saja, tetapi juga para malaikat. Dikatakan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kalau sekelompok orang berkumpul di rumah-rumah Allah seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, membaca kitab Allah dan mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, di tempat itu akan turun ketenangan, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, akan diliputi dengan rahmat, wa haffathumul malaikah, dan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, siapa yang hadir di dalamnya akan dibanggakan oleh Allah kepada makhluk-makhluk lain yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah bangga kepada kita dan membanggakan kita kepada makhluk-makhluk lain yang ada di sekitarnya. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pada saat ini Allah memperhatikan kita, mengabulkan semua doa-doa kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menjadikan kita manusia-manusia yang amalnya bertambah baik dari hari ke hari, manusia-manusia yang hidupnya bermakna, manusia-manusia yang hidupnya kontributif, dijadikan kita suami-suami dan ayah yang soleh, diberi kita istri yang solehah, diberi kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang mencintai bangsanya, anak-anak yang mencintai umatnya, anak-anak yang mencintai orang-orang yang tertindas, anak-anak yang mencintai Al-Quran, anak-anak yang mencintai agamanya, anak-anak yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin saya minta waktu barang 30 sampai 40 menit gitu, insyaallah 30 menit. Baik, 30 menit yang terkait dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Ya. Mohon maaf pada bapak-bapak sekalian, saya tidak akan membawa detail tentang Isra dan Mi'raj. Harapan saya nanti disampaikan oleh bapak-bapak yang lain. Saya akan melihat sisi yang agak sedikit berbeda. Mungkin barangkali Isra dan Mi'rajnya saya lampaui saja ya, karena nanti akan mengambil waktu yang terlalu panjang. Jadi saya melihat hikmah yang bisa kita petik dari Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj ini adalah tantangan keimanan, pada intinya itu. Tantangan keimanan. Karena banyak orang-orang tertentu yang tadinya tidak beriman malah jadi tidak beriman setelah Isra itu, Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memberangkatkan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari, kemudian dengan Mi'raj di ayat yang lain. Orang-orang yang tadinya ragu kemudian sekarang menjadi tidak beriman, tetapi orang-orang yang beriman tetap beriman. Maka itu di dalam perspektif seperti ini atau konteks seperti ini, kita harus mengenal tentang apa yang dinamakan keimanan itu. Banyak definisi keimanan itu, terutama yang datangnya dari agama. Saya mencoba, wallahu a'lam, ini kalau saya membuat kesalahan, saya mohon maaf kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mencoba untuk mendefinisikan tentang keimanan itu. Keimanan itu adalah mempercayai sesuatu tanpa pembuktian empirik. Empirik itu apa? Empirik itu sesuatu yang bisa diindra,
Bisa dilihat, bisa diraba, bisa dicium, bisa dibau, bisa didengar. Penginderaan. Bahasa Indonesianya penginderaan. Persepsi atau penginderaan. Nah, kalau keimanan itu beyond perception, di luar itu. Dengan kata lain, sesuatu yang kita imani itu bukan sesuatu yang bisa kita buktikan barangkali di dalam menggunakan eksperimen saintifik, bukan itu. Dan ini penting. Pentingnya karena apa? Berarti metodologi mencari keimanan bukan metodologi ilmu pengetahuan. Karena banyak orang-orang tertentu itu yang salah metodologi di dalam menelaah salah satu bidang keilmuan. Yang mestinya menggunakan metodologi saintifik pakai metodologi yang berbeda, yang mestinya menggunakan metodologi yang berbeda pakai metodologi saintifik. Bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan di dunia ini? Bagaimana manusia memperoleh pengetahuannya di dunia ini? Ada beberapa macam pendekatan atau metodologi. Yang umum adalah metodologi yang dinamakan nalar sehat. Dengan kata lain, kalau kita menggunakan pikiran kita ini dengan baik, maka kita akan bisa mencapai kebenaran. Tetapi ternyata nalar sehat kita itu tidak sesehat yang kita duga. Kadang-kadang tampaknya sehat tetapi tidak sehat. Ya. Bapak kalau duduk-duduk di bawah pohon sana kemudian angin bertiup itu, Bapak menduga bahwa yang menyebabkan angin bertiup itu adalah gerakan daripada pohon itu. Padahal sebetulnya pohon itu digerakkan oleh angin yang bertiup. Ya. Kalau Bapak minum es dengan menggunakan sedotan itu, Bapak mesti menduga kalau Bapak menyedot cairan itu, gitu ya. Tapi ilmu pengetahuan kan tidak begitu. Yang Bapak sedot itu sebetulnya apa? Kan udara yang ada di dalam sedotan itu. Kemudian dia menjadi vakum, kemudian udara di luar tekanannya lebih tinggi, kemudian menekan cairan dan masuk ke mulut kita. Ya. Sehingga common sense tidak bisa digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan yang benar. Pendekatan apa yang lain? Pendekatan otoritas. Sains ada otoritasnya, nanti kita akan lihat. Tetapi terutama agama. Agama ini pendekatannya otoritas. Tidak ada penelitian di dalam agama. Dalam dakwah ada. Tidak ada laboratorium kemudian meneliti menemukan sesuatu. Tidak ada itu. Kalau agama ini otoritas. Ada ndak firman Allah Subhanahu wa taala? Ada ndak risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan si A atau si B, si C menemukan sesuatu, ndak ada di dalam agama, ndak ada. Ada ndak rujukan gitu ya. Kalau agama mesti merujuk. Ya. Sains kadang-kadang begitu. Sains juga otoritas, cuman berbeda sedikit. Bapak-bapak mungkin pernah mendengar bahwa pada tekanan 1 atmosfer air mendidih 100 derajat Celcius. Betul ya? Pada tekanan 1 atmosfer air mendidih 100 derajat Celcius. Ada di antara kita ini yang pernah membuktikan itu? Tidak ada kan? Bapak kok percaya? Kok percaya itu? Barangkali kita diakali kan mungkin. Berarti percaya itu, otoritas. Karena ada orang yang pandai mengatakan pada tekanan 1 atmosfer air mendidih 100 derajat Celcius, saya percaya. Agama juga gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begitu, saya percaya. Rasulullah bilang Isra dan Mi'raj, saya percaya. Jangan lagi Isra dan Mi'raj, karena akhirat saya percaya kok. Neraka saya percaya, surga saya percaya, malaikat saya percaya. Tidak ada masalah bagi seseorang yang percaya. Hanya bedanya kalau di dalam ilmu pengetahuan, otoritas itu bisa dicek kembali. Jadi kalau Bapak membuktikan pada tekanan 1 atmosfer air mendidih 100 derajat Celcius, Bapak bisa ngecek. Agama bukan itu. Ya, maka itu untuk belajar agama mesti tahu metodologinya adalah metodologi yang berbeda. Sehingga agama ini mempercayai sesuatu tanpa pembuktian empirik. Bapak-bapak tidak perlu mengimani saya yang duduk di sini, tidak perlu. Bapak bisa lihat. Bapak-bapak ini ada yang pernah pergi, nggak tahu saya London gitu, ada yang pernah, atau New York, nggak pernah ya? Kok percaya kalau London itu ada? Perlu nggak diimani bahwa London itu ada? Perlu nggak diimani? Nggak perlu, bukan bidang keimanan. Bapak kalau mau beli tiket saja, mudah-mudahan nanti dikasih rezeki ngelencer ke London. Beli tiket saja besok atau besok lusa sampai di London. Karena walaupun saya tidak melihat, tetapi itu bisa dibuktikan. Bapak percaya akhirat?
Pernah lihat? Bisa dibuktikan? Ada orang yang kembali dari akhirat? Bagaimana kalau ada seseorang yang datang dari akhirat kemudian kembali? Sampean kok pernah kelihatan? Oh, saya baru pulang dari akhirat. Sampean percaya itu? Tidak, kita tidak percaya. Gitu ya. Karena bukan itu. Bukan itu. Maka itu di dalam keimanan ini ada keyakinan tertentu walaupun kita tidak dapat bukti. Nanti insya Allah akan ada buktinya. Tetapi yang sekarang kita tidak akan dapat bukti. Nah, ilmu pengetahuan tidak bisa menerima yang seperti itu, terutama ilmu pengetahuan yang berbau materialis yang kita kenal sekarang ini, ya, tidak bisa menerima. Ada contoh ini yang seringkali saya berikan begini. Kalau ada seorang mengatakan kepada saya begini, bahwa Pak, di tempat saya itu ada ayam yang bisa berbahasa Inggris. Itu statement kan, hipotesis itu artinya, hipotesis. Dan itu boleh-boleh saja. Ayam bisa berbahasa Inggris. Nah, kita percaya atau enggak itu? Biasanya kalau saya yang enggak percaya, karena sejauh ini enggak ada ceritanya ayam berbahasa Inggris. Tetapi kalau orangnya minta dibuktikan, saya minta sampai lihat apakah ayam saya ini memang bisa berbahasa Inggris. Bagaimana sikap seseorang yang berada di dalam ilmu pengetahuan? Dia akan mengatakan bahwa ayamnya ke sini. Kan gitu. Kemudian saya akan lihat apakah ayam ini memang betul-betul bisa berbahasa Inggris. Ayamnya di bawah ternyata ya enggak bisa, saudara. Ya cuman kok gitu aja. Kemudian dong buktinya enggak bisa bahasa Inggris. Kemarin bisa Pak ini Pak. Kemarin bisa Pak. Berani sumpah saya kemarin bisa Pak. Sekarang enggak bisa. Ilmu pengetahuan mau menerima itu? Enggak mau. Ayam saya ini bisa bahasa Arab Pak. Yes, gak apa-apa wis, belayan wis, enak gak baca Al-Fatihah sudah langsung. Enggak Pak, beneran Pak, saya itu ini mak betul Pak. Akhirnya datang ke saya cuman bilangnya ha. Waduh, saya bilang bahasa Arab ya ada mim, ada nun, ada kaf, ada ya. Enggak cuman ha gitu aja. Ternyata tidak bisa. Maka itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau ada tulisan-tulisan tertentu, ya, ini dari sisi saya ini, yang ditulis oleh para ilmuwan atau ditulis oleh para agamawan yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj, dibumbui dengan kecepatan cahaya, diubah dengan telekomunikasi, telekinetik dan sebagainya, diubah menjadi ini, kemudian didisintegrasi, kemudian sama sekali saya tidak tertarik. Biasanya itu para ilmuwan yang tidak mengenal agama atau para agamawan yang tidak mengenal ilmu pengetahuan, karena bukan bidangnya. Kalau itu bisa dijelaskan dengan sains, bukan ajaib. Subhanalladzi asra, maha suci. Ayat itu kalau sudah pakai subhana itu berarti menunjukkan sesuatu yang besar. Kalau sains ini bukan besar. Bapak komunikasi dan sebagainya itu bisa Bapak lakukan. Ini sesuatu yang besar. Maka itu dia keluar dari amrun khariqun lil adat, biasanya dikatakan begitu. Maka itu tidak usah diramesi lah. Bagaimana ya Isra Mi'raj, percaya saja karena itu bidang keimanan. Karena kalau Anda mengatakan kepada kelompok ilmu pengetahuan ada seseorang yang bisa pindah dari Surabaya pindah ke Malang, metodologi ilmu pengetahuan mengatakan mana orangnya itu, mesti gitu Pak. Tunjukkan saya di sini orangnya. Ini loh orangnya yang bisa pindah dari Surabaya ke Malang. Orangnya ada di depan saya dan pengamatnya biasanya tidak satu, mesti publik, mesti banyak. Sains begitu. Tidak boleh hanya satu orang yang mengamati. Kemudian sekarang silahkan Anda pindah ke Malang. Di Malang sana juga ada panel, saudara, orang yang siap menerima si A. Hati-hati tapi jangan-jangan yang di sini pergi ke belakang, di sana kembarannya yang muncul di Malang. Ya, yang seperti itu harus hati-hati. Ilmu pengetahuan tidak mau yang seperti itu. Maka itu bidang keimanan ini lain. Bapak tinggal percaya atau tidak percaya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah, mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fil khalqi ma yasha', innallaha ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah,
Fatirus samawati wal ard, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, yang menjadikan malaikat-malaikat itu para utusan. Uli ajnihah, makhluk yang bersayap. Begitu bahasa Al-Quran. Uli ajnihah, makhluk yang bersayap. Matna wa thulath wa ruba', sayapnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Gimana konstruksinya itu, gimana desainnya itu. Kalau istilah saya, wis gak usah bulat. Kamu sekolahmu ya gak sepiro pinter, kok masih cari desainnya malaikat ini loh. Kamu percaya atau enggak? Enggak percaya boleh, tetapi sekali kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka itu syahadat ini memegang peranan penting dalam kehidupan seorang muslim. Jadi bapak itu sebelum syahadat itu harus meyakini betul, percaya betul enggak kepada Allah, percaya betul enggak kepada Rasul, percaya enggak kepada semua yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya enggak? Kalau percaya, Isra Mi'raj enggak ada soal, enggak ada soal. Apa yang soal? Saya enggak ada masalah buat saya. Dan saya tidak ingin bukti. Bahkan alhamdulillah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah umat yang paling sedikit minta mukjizat. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Qalat ittaqullaha in kuntum mu'minin. Hawariyin itu adalah murid-murid Jesus disciple, murid-murid Isa al-Masih, mengatakan kepada saya, hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Tuhan bisa tidak nurunkan hidangan dari langit. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Musa berkata, takutlah kepada Allah kalau kamu adalah orang-orang yang beriman. Saya menangkap itu artinya kalau kamu memang benar-benar beriman, kamu tidak perlu bukti, sudah beriman sudah. Walaupun nanti kita akan lihat bahwa bukti-bukti, terutama bukti-bukti saintifik, menguatkan keimanan. Bagaimana malaikat itu 2, 3 atau 4, ya, tidak ada desain, tidak perlu dicari gitu ya. Begitulah sudah keimanan kita kepada apa-apa yang diturunkan ke dalam Al-Quran. Dari mana kita memperoleh keimanan kita ini ya. Bagaimana para malaikat memperoleh keimanannya? Karena dia hidup dengan Tuhannya ya. Bagaimana para rasul memperoleh keimanannya? Rasul mendapatkan wahyu dari Allah. Maka itu pada suatu hari Rasul bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara manusia ini, siapakah makhluk yang paling kuat imannya? Kemudian para sahabat mengatakan malaikat adalah makhluk yang paling kuat imannya. Kemudian Rasul mengatakan bagaimana malaikat itu tidak beriman, dia hidup dengan Tuhannya, bersama-sama Tuhannya. Kemudian para sahabat mengatakan kalau gitu ya para rasul yang paling kuat imannya. Kemudian Rasul bertanya bagaimana Rasul itu tidak kuat imannya, dia mendapatkan wahyu dari Allah ya. Rasulullah SAW itu kedatangan malaikat Jibril dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian para sahabat mengatakan kalau gitu ya kami inilah yang paling kuat imannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bagaimana kamu tidak kuat imanmu, aku berada di antara kamu. Kemudian para sahabat bertanya siapa orang yang paling kuat imannya? Orang yang paling kuat imannya adalah orang yang datang di belakang kamu, tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah mendengar tutur kataku, namun beriman. Siapa itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Insya Allah kita ini orang-orang yang diberi oleh Allah kuatnya iman, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita memperoleh keimanan kita? Bagaimana anak-anak kita memperoleh keimanan kita? Keimanan kita ini diperoleh atas dasar keturunan, atas dasar pendidikan. Banyak orang yang mengatakan kalau orang beriman itu jangan beriman secara keturunan. Bapak sering mungkin dengan itu. Beriman itu mestinya jangan secara keturunan. Saya kira mesti hati-hati di dalam statement seperti itu. Mesti sangat hati-hati itu. Karena apa? Karena kalau kita beriman ini bukan karena keturunan, ada 2 kemungkinan, bisa beriman bisa tidak.
Jadi kalau saya secara pribadi, saya terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya dilahirkan dalam keluarga muslim, dididik sebagai keluarga, begitu lahir perocot sudah diadani, dididik sebagai seorang muslim, dibesarkan dalam keluarga muslim, dalam lingkungan muslim, saya menjadi muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalau saya disuruh memilih, dibukakan pilihan begini, belum tentu saya memilih yang benar, belum tentu. Ada orang yang mengatakan begini, orang itu kalau mau berpikir cerdas, nanti pada akhirnya dia akan sampai pada keimanan. Saya kira tidak selalu. Tidak selalu. Tidak berarti kita itu kalau berpikir cerdas kemudian kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang-orang tertentu yang berpikirnya lebih cerdas dari kita, tetapi ternyata tidak sampai pada keimanan. Para pemenang hadiah Nobel itu kan mestinya sangat cerdas. Jangan pernah mengatakan bahwa mereka ini tidak cerdas. Sangat cerdas, pemenang hadiah Nobel, Pak. Kalau Bapak itu misalnya untuk jadi sarjana begitu ya, saya kira tidak terlalu sulit. Untuk jadi master, saya kira tidak terlalu sulit. Untuk jadi doktor, saya kira juga tidak terlalu sulit. Tetapi untuk jadi pemenang hadiah Nobel, nanti dulu. Ya, nanti dulu. Tidak sembarang orang bisa menang hadiah Nobel. Di dalam penelitian ini ada seseorang yang terkenal. Sebetulnya banyak orang, tetapi ada beberapa orang yang kemudian dia mendapatkan hadiah Nobel. Jadi James Watson dan Francis Crick itu yang memenangkan penelitian di dalam bidang sel, yang bapak-bapak mungkin pernah mendengar, dan itu misteri yang luar biasa yang dinamakan DNA. Pernah mendengar insya Allah. DNA, deoksiribonukleik acid, di dalam tubuh manusia, di dalam sel. Jadi tubuh kita ini terdiri dari sel-sel. Kalau sel itu masuk ke dalam sel, di intinya itu nanti akan ada kromosom, dan kromosom itu ada DNA, ada sel-sel tertentu yang merajut dirinya dalam bentuk bahasa yang sangat rapi, yang mencirikan manusia. Jadi sejak manusia lahir itu sudah hidungnya bentuknya begini, giginya kadar kalsium dicirikan di dalam DNA itu, dan dalam bentuk helical, spiral begini, bentuk spiral yang ada di dalam sel manusia. Siapa yang meletakkan itu di situ? Siapa yang meletakkan itu di situ? Bentuk seperti itu yang teratur dengan rapi. Ada yang mengatakan it is a kind of language, seperti bahasa. Tetapi para ilmuwan mengatakan not a kind of language, it is a language. Betul-betul seperti bahasa yang kalau strukturnya salah sedikit saja, manusia ini akan punya kelainan di dalam hidupnya. Yang menemukan itu mendapatkan hadiah Nobel. Tetapi, nah ini sampai saya hafal kata-katanya ini. Kenapa hafal? Karena buat saya menarik. Ketika dia menemukan hadiah Nobel ini, mendapatkan DNA itu, dia mengatakan begini, tetapi biologists must keep in mind, para ahli biologi harus selalu ingat that what they see, bahwa yang mereka lihat itu is not design, rather evolve, tetapi hasil evolusi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu statement itu Pak, tidak boleh keluar dari mulut seorang ilmuwan. Is not design. Kamu tahu dari mana? Kalau bukan desain, paling tidak kamu bilang saya tidak percaya kalau ini desain. Boleh. Tetapi ketika dia mengatakan secara kategorik ini bukan desain, kamu tahu dari mana? Kalau itu dari evolusi, kamu tahu dari mana? Lihat, mereka tiba-tiba jadi bodoh Pak, pemenang hadiah Nobel ini. Begitu berhubungan dari itu, tiba-tiba jadi. Kenapa? Karena tidak mau beriman. Walaupun pintar, tetapi kalau tidak dapat hidayah, tidak mau beriman. Maka itu hati-hati dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Walau fatahna alaihim baban minas samai, ayat Al-Quran lebih jelas lagi. Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun. Kalau andai kata pintu langit ini dibuka, kemudian orang-orang yang tidak beriman itu naik terus menerus, fadhallu fihi ya'rujun, mereka melihat semua hakikat,
Laqalu, mereka akan mengatakan, innama sukirat absaruna, mata kita sudah tertipu, bal nahnu qaumun mashurun, kita ini kena sihir. Kalau tidak mau beriman itu tidak mau beriman walaupun sudah dikasih bukti apa saja. Walau nazzalna 'alaikal kitaba fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Kalau diturunkan kitab kepadamu fi qirtasin, dalam bentuk kertas, artinya apa? Emperik. Falamasuhu bi aydihim, dipegang dengan tangannya. Laqalu in hadza illa sihrun mubin. Mereka akan mengatakan kalau ini karya sihir. Maka itu kita yang diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus berterima kasih, harus dijaga. Karena tidak semudah itu. Bapak-bapak mungkin melihat ya, seringkali sekarang di YouTube itu kan ada cerita orang yang beriman, gitu ya, dengan melihat ini itu satu dua Pak yang begitu. Tidak semua begitu. Ada para ilmuwan yang ketika melihat ayat tertentu kemudian dia memang ada. Kalau Allah menginginkan seorang beriman, ya, wa man yuridillahu an yuhdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang akan diberi hidayah sama Allah itu digampangkan. Dia mendapatkan sesuatu, dia lihat. Yang tidak mau, tidak mau. Abu Bakar langsung mau, tetapi Abu Jahal tidak mau. Yang datang orang yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mau, yang satu tidak mau. Bagaimana dengan keimanan anak-anak kita? Ya, ini mungkin materi yang sangat penting. Anak-anak kita akan lahir dalam keluarga mukmin, dan itu adalah tanggung jawab kita, ya. Harus dijaga, iman-iman mereka itu harus dijaga, ya. Ada seorang ayah yang pernah mengatakan kepada saya begini, Pak, anak saya itu kalau masih kecil, ya saya ajarilah tentang Islam, ya. Nanti kalau umurnya itu sudah dewasa 17-20 tahun, ya saya berikan kebebasan lah untuk memilih. La ilaha illallah, saya melihat tidak ada kebodohan yang melebihi itu. Bapak biarkan anak bapak memilih. Kita ini loh Pak, saya ini loh Pak, saya ini sudah seumur ini, kira-kira bisa tidak memilih mana yang benar, mana yang jelek? Bisa tidak memilih? Belum tentu Pak. Maka itu kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Bapak-bapak dan saya ini tidak tahu kalau disuruh memilih, kalau tidak tanpa panduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mudah kita sesat. Kita lebih sering memilih yang menyenangkan hati kita, walaupun itu bukan keutamaan. Maka itu jangan berikan anak pilihan. Saya beri contoh ya, ilustrasi yang sederhana. Ini untuk kita lah, untuk kita yang sudah berumur tua ini, apalagi saya. Untuk kita ya. Ada video tentang kebesaran Allah di universe. Ini video kebesaran Allah di universe. Kemudian ada video pornografi yang sangat menarik. Kemudian Bapak dikasih dua. Coba pilih yang mana yang dipilih. Berani Bapak ditawari itu? Jangan beri anak pilihan. Jangan beri anak pilihan. Anak mesti dipilihkan dan dipantau terus menerus. Karena ada orang-orang tertentu itu yang karena satu dan lain hal pindah keimanannya. Ada orang-orang tertentu itu diantaranya untuk mencari kehidupan di dunia ini dia berani menjual keimanannya. Mudah-mudahan kita bukan tipe yang itu. Karena keimanan ini adalah sesuatu yang paling mahal bagi seseorang yang beriman. Seluruh kekayaan di dunia ini dikasihkan kita, apa saja yang Bapak mau. Kemudian iman kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada artinya semua itu? Apa ada artinya toh semua yang kita lakukan itu tanpa keimanan itu apa ada artinya? Maka itu saya heran ya, bagi orang-orang yang tidak beriman itu bagaimana mereka meniti jalan kehidupannya. Saya yakin seyakin-yakinnya pasti mereka itu resah dalam hidupnya. Orang itu punya penyakit Pak di dalam hidupnya, dan penyakitnya itu macam-macam. Ada penyakit fisik. Penyakit fisik itu tubuhnya memang terganggu. Dia pergi ke dokter, pada para ahli medis lah. Kalau tubuhnya memang terganggu.
Dan biasanya yang itu tidak terlalu sulit walaupun memang ada masalah. Kemudian ada penyakit yang terkait dengan penyakit kejiwaan. Dia pergi ke psikiater atau pergi ke psikolog. Tetapi ada penyakit yang banyak orang tidak mengenal, yaitu penyakit yang dia sulit untuk menempatkan dirinya di